Bab 135. Abang. Rasanya begitu dekat, begitu nyata. Andika menundukkan kepala menyadari kelemahannya yang sebagai seorang manusia biasa karena kerinduannya yang teramat dalam pada Riani. Dia bisa jadi gila seperti ini. Dua anak manusia yang saling mencintai itu kini pernah dipermainkan oleh ketidakpastian. Andika tengah larut dalam pencarian tak berujung, tak menemukan terang. Hidupkah? Matikah? Jika hidup, di mana dia sekarang? Jika mati, di mana pusaranya? Om, kok gak masuk? Riani terkejut ketika anak laki-laki yang berusia 8 tahun yang dikenalnya bernama Azam menghampiri Andika. Seketika Riani takut jika Andika memarahi anak tersebut. Gak bisa ngaji ya? Ledek Azam sambil tertawa. Ganteng sih, tapi sayang gak bisa ngaji. Slebeo. Riani melongo melihat Azam mengejek Andika sambil berjoget menirukan gaya joget anak-anak yang viral di TikTok. Entah dari mana Azam tahu, dan yang membuat Riani kembali terkejut adalah bukannya marah, Andika malah tertawa. Hei, sini, apa om? Mau buru-buru nih, mau tidur. Nanti dimarahin. Andika mengambil dompetnya di saku dan mengambil beberapa lembar uang 100 ribuan. Ia memang jarang memiliki uang cash yang banyak di dompetnya, namun rasanya uang itu cukup besar bagi anak itu dan lalu diberikan pada Azam. Nih buat kamu, Azam dengan berbinar mengambil uang itu. Terima kasih banyak om. Nanti saya bagi teman-teman juga ya. Kami doakan semoga om panjang umur dan banyak rezekinya. Andika tersenyum terharu, anak sekecil itu sudah tahu arti berbagi dan luar biasanya sudah bisa membalas kebaikan orang dengan doa. Mungkin dia tidak tahu arti dari doa tersebut, namun bagi Andika sangat dalam maknanya. Dia ingin panjang umur untuk bisa hidup bersama Riani dan diberikan rezeki berupa keluarga yang bahagia di sepanjang sisa usianya. Amin. Gitu om? Andika tertawa mendengarnya. Amin, jawabnya. Dadah om. Aku masuk dulu ya. Azam pun berlari menuju pintu samping karena dari pintu depan sudah ramai orang. Dia yang menyelinap keluar untuk mengambil mainannya yang tertinggal di taman bermain, kemudian menuju gedung belakang di mana tempat dia dan teman-teman yang lain tidur. Interaksi antara Andika dan juga Azam membuat Riani tersenyum, setidaknya dia bisa melihat wajah Andika yang ceria meski tanpanya. Pak, ibu sudah selesai dan minta bapak untuk kembali ke mobil. Andika melihat jika tamu pengajian itu sudah mulai satu persatu meninggalkan rumah panti asuhan ini. Dia pun mengangguk untuk mengikuti perintah ibunya, namun seolah ada hal yang mengikatnya agar tidak pulang. Dia malah mengedarkan pandangannya mencari sesuatu yang dia sendiri tidak tahu itu apa. Pak. Sapa Nurdin lagi, yang akhirnya membuat Andika benar-benar meninggalkan taman bermain tersebut. Ingin rasanya Riani berlari memeluk suaminya, menghirup aromanya yang tajam seperti sekarang. Sangat ingin dia lakukan, tapi ia bersikeras bahwa sekarang bukan saatnya. Andika dan rahasia hidupnya yang kejam serta bayang-bayang Aprilia bukanlah hal bisa Riani kalahkan. Ia terlalu takut untuk berharap, yang akhirnya nanti akan menelan kekecewaan seperti apa yang Fahri bilang, bahwa setelah puas dengannya maka dia akan dibuang seperti barang. Riani pun masuk ke dalam panti untuk membantu merapikan tempat itu. Dengan hati-hati tentunya, dan menunggu mobil Cindy pergi dulu. Kamu lagi isi. Riani terkejut dan terbatuk saat Cornelia memergokinya di dapur sedang memakan buah timun yang di koko, dengan garam dan sambal cabai. Bunda buat kamu kaget ya?
Maaf. Ucap wanita parubaya berparas yang sama dengan Riani itu. Sama-sama, Londo, kalau Yuli dan Yanti bilang. Cornelia lalu mengambilkan Riani air dan memberikannya pada Riani. Tak lama Jalu masuk Yuli dan Yanti ke dapur sambil membawa piring-piring kotor bekas makan anak-anak. Panti makan malam. Kenapa Bunda? Tanya Yuli. Ini, Riani hamil ya? Lia. Baru tahu ya Bunda. Tanya Yuli yang memang sudah sejak beberapa hari yang lalu menyadari kalau Riani tengah berbadan dua karena dia jarang sekali makan nasi dan hanya mau makan makanan yang pedas. Saat itulah Yuli bertanya pada Riani dan Riani pun menjawab kalau memang dia sedang hamil 2 bulan. Kok ya bisa pas gitu ya? Bintang yang mirip kamu juga lagi hamil. Ucap Cornelia yang tiba-tiba saja merasakan kesedihan kembali mengingat putrinya yang entah mengapa memutuskan untuk mengakhiri hidup padahal dia tengah berbadan dua. Bunda jangan nangis. Ada Riani di sini. Anggap Riani juga anak Bunda. Riani merangkul bahu wanita cantik yang rapuh itu. Enggak usah disuruh juga dari awal ketemu udah ngangka kamu anaknya Miss Riani. Jawab Yuli dan Yanti kompak dan malah membuat Cornelia tertawa jadinya. Semenjak dia kehilangan sang putri maka Elzir atau kebanyakan dari asisten dan guru di sini berlomba-lomba menyemangatinya dan juga memberikannya semangat untuk melanjutkan kehidupan meski salah satu kebahagiaan yang telah hilang. Apalagi dengan ditambah kehadiran Riani yang membuatnya merasakan kalau bintang masih ada di tengah-tengahnya. Walau sebenarnya dia penasaran dari mana asal-usul wanita cantik tersebut dan bagaimana bisa wanita itu tidak ingin pulang ke keluarganya, namun Cornelia menganggap semuanya adalah anugerah dari Tuhan yang menghadirkan seorang gadis cantik berwajah Eropa juga sebagai pengganti putrinya. Kok Riani yang hamil? Aku yang pengen seblak ya. Ucap Yanti. Seblak? Tanya Riani. Ah, iya. Bunda juga udah lama tuh nggak makan seblak. Bikin deh. Bahan-bahannya nggak ada Bunda, cuman ada bakso doang, enakan juga beli tinggal makan. Emang aja dasar kamunya yang mau ketemu mamang-mamangnya kan? Ejek Yanti pada Yuli. Jangan pada ribut. Lia bener beli aja pasar malam dekat sini kan? Bunda nitip deh. Nanti minta anterin Elzir. Udah pulang kerja dia. Yuli dan Yanti tersenyum malu-malu karena memang niat mereka ingin pergi jalan-jalan ke pasar malam. Dengan diantar oleh Elzir akhirnya kesampaian juga. Ikut yuk Miss. Enggak, aku di sini aja. Ayo, ikut. Dalam lamunannya melihat foto-foto Riani di galeri ponsel membuat Andika Dilan Rohichan teringat pada permintaan terakhir bulan saat mengirim pesan padanya. Seblak ceker. Ya, seblak ceker, makanan yang pernah membuat Andika sakit itu yang menyebabkan sekarang Andika melangkahkan kaki di pasar malam. Ramai sekali. Mungkin karena malam minggu sehingga banyak orang yang mencari hiburan. Dia tersenyum seperti orang gila ketika mengingat beberapa waktu yang lalu berlari dari rumah menuju pasar malam untuk mencari seblak padahal dia bisa saja menggunakan motor atau mobilnya, namun karena secara refleks dan tidak ingin Riani marah dia pun mengambil langkah 1000. Seblak asoy Kang Indra, Andika ingat itu. Di sanalah ia membeli makanan yang diinginkan sang istri kala itu.
Dengan langkah rindu siapa tahu bisa bertemu dengan Riani yang dia harap sedang duduk di meja sambil memakan seblak ceker dengan santai, namun ternyata tentu saja harapan itu hanyalah sebuah impian karena tidak ada Riani di sana. Andika memesan satu mangkuk lalu duduk di meja belakang sambil menunggu, ia memainkan ponselnya. Kang seblaknya 35 bungkus ya, Neng Yulianti. Buat anak-anak ya. Bentar ya bikin buat abang di belakang dulu. Yuli dan Yanti lalu mengangguk dan serentak menoleh ke belakang entah kenapa melihat Andika yang sedang duduk menunggu seblak sambil memainkan ponsel membuat mereka salah tingkah sendiri. Yuli mencolek tangan Yanti. Ganteng banget. Keduanya terkekeh geli merasa malu. Sementara Riani menunggu saja di mobil tanpa ingin keluar. Kamu gak mau turun? Riani menggelengkan kepalanya. Elzir mengerti. Ia pun tak akan memaksa. Sekitar 60 menit kemudian Yuli dan Yanti pun segera datang lalu membuka pintu mobil sambil mengeluh karena capek dan lama. Capek ya? Tanya Riani. Capek, mana ngantrinya? Bikin 35 bungkus juga kan gak sebentar. Jalan mas. Titah Yanti pada Elzir. Siap. Mereka pun tertawa. Mobil melaju keluar dari area pasar malam menuju jalan raya. Tapi nunggu lama juga nggak berasa ya karena tadi ada cowok ganteng banget. Lagi nungguin beli juga. Iya ganteng banget, tapi kayak ada yang aneh ya. Tatapan matanya itu loh. Kosong, dingin. TITNNINDDDDDDBUG hahaha. Astagfirullah. Mobil mengerem ketika terjadi tabrakan antara dua mobil dan motor di depannya. Asap pekat mengepul ke langit yang hitam. Suara klakson dan jeritan mewarnai riuhnya keadaan. Mas, kenapa? Kayaknya ada tabrakan beruntun di depan. Kalian tunggu di sini ya, Kut. Tanpa bisa Elzir cegah, ketiga wanita itu lalu turun dan ingin melihat seperti apa kecelakaan yang dari bunyi hantamannya saja sudah mengerikan. Beberapa saat sebelum kecelakaan, 1 jam berlalu dan seblak yang dipesannya pun telah dingin. Hingga Andika ditegur oleh Kang Indra, kapan mau makan barulah ia sadar kalau ia terlalu larut dalam lamunan. Ia pun membayar seblaknya dengan jumlah yang sama dengan pertama kali dulu dia membeli di sini. Kang Indra pun tak banyak bertanya, mungkin pria ini sekelas dengan Baim Wang yang suka bagi-bagi uang karena terlalu banyak kekayaannya. Andika berjalan menuju pintu keluar pasar malam menuju motor besarnya yang terparkir di luar. Saat itulah ia samar-samar melihat Riani. Berada di dalam mobil hitam yang kacanya tembus pandang karena bening dan terkena sorot lampu yang berasal dari mobil di depannya. Andika mengucek matanya beberapa kali untuk memastikan bahwa wanita yang dia lihat di dalam mobil tersebut adalah istrinya. Riani. Riani. Mobil hitam itu berjalan menjauh. Andika segera naik ke atas motornya untuk mengejar. Ia panik takut Riani semakin menjauh dan melakukan motornya dengan kencang tak peduli kalau dia melawan arah, sementara dari arah berlawanan, sebuah mobil APANZHA juga melaju dengan kencang. Akibatnya, tabrakan pun tak terelakkan. Tubuh Andika terseret dengan motornya lalu menabrak mobil lain lagi. Ia tertimpa motor yang dikendarainya sendiri. Hitam semua, hitam, hanya terdengar samar-samar suara tangisan dan berkali-kali suara itu menyebut namanya. Kedua kelopak yang memerah itu terbuka perlahan.
Meski tak bisa melihat dengan sempurna karena separuh wajahnya tertutupi darah, Andika bisa melihat kalau wanita yang tengah memangku kepalanya sambil menangis histeris itu adalah istrinya. Ulangi, istrinya. Andika mengeluarkan darah dari mulutnya saat ingin bicara. Ia ulurkan tangan ingin meraba wajah cantik yang sangat dia rindukan itu. Apakah ia mimpi? Ataukah telah mati? Jika matilah tak mengapa asalkan bisa bersama wanita yang dicintainya. Tangan Andika yang penuh luka-luka itu lalu terulur menggapai wajah Riani yang tengah menangisinya namun belum sampai ujung jari itu mengenai kulitnya kesadarannya telah direnggut oleh kegelapan. Satu hal dalam diri Riani yang tak bisa dia kendalikan yaitu rasa penasarannya. Saat Elzir menyuruhnya untuk tetap tinggal di mobil karena bisa saja syok melihat korban kecelakaan namun bule Pangalengan berwajah jutek ini malah keluar dari mobil. Riani berjalan pelan sambil berkali-kali menyebut, amit-amit jabang bayi, dan mengusap perutnya saat ingin melihat dari dekat kecelakaan itu. Ia menyeruak ingin melihat lokasi kecelakaan tersebut. Dan apa yang terjadi di depan matanya tak pernahlah bayangkan sekalipun. Netra biru terang itu membola. Detakan dadanya berguncang hebat dan nafasnya bagai seketika terhenti ketika melihat seorang pria yang kakinya tertindih motor tergeletak di jalan. Meski kakinya mendadak lemas namun Riani berlari menembus kerumunan. Riani! Riani! Jangan! Teriak Elzir yang melihat Riani berlari ke arah lokasi. Karena api yang membakar salah satu mobil bisa saja memicu ledakan. Ia pun mengejar Riani. Namun Riani sudah cepat berlari menghampiri seseorang yang sangat dikenalnya itu. Tak mau percaya tapi ketika berlutut melihat wajah yang separuhnya tertutup darah itu, Ulaan menangis histeris. Abang! Abang! Ia memeluk tubuh suaminya yang tak sadarkan diri. Sambil terus menangis dan menepuk-nepuk pipi Andika agar sadar. Bangun, bangun! Kedua kelopak yang memerah itu terbuka perlahan. Andika mengeluarkan darah dari mulutnya. Ia ulurkan tangan ingin meraba wajah cantik yang sangat ia rindukan itu. Apakah ia mimpi? Ataukah telah mati? Jika matilah tak mengapa asalkan bisa bersama wanita yang dicintainya. Tangan Andika yang penuh luka-luka itu lalu terulur menggapai wajah Riani namun belum sampai ujung jari itu mengenai kulitnya kesadarannya telah direnggut oleh kegelapan. Abaang, hai! Teriak Riani melihat tangan suaminya terkulai ke atas aspal. Orang-orang sibuk menangani korban kecelakaan yang lain. Elzir menghampiri Riani. Riani! Tolong! Tolong suami saya tolong! Tolong! Walau terkejut dengan apa yang dikatakan Riani, Elzir menganggukkan kepalanya. Ila mengedarkan pandangannya. Pak, tolong saya angkat korban ke mobil, Pak. Kita antar ke rumah sakit, pinta Elzir yang kemudian segera ditolong oleh masyarakat yang di sana. Riani harus menangis bahkan dia mau mangku Andika ketika berada di mobil dan terus mengucapkan doa agar suaminya baik-baik saja. Bang, maafin Riani, sembuh bang, demi Riani. Demi bayi kita. Berkali-kali Riani menciumi tangan suaminya. Sementara Elzir yang berada di balik kemudi juga Yuli dan Yanti yang duduk di belakang, merasa iba melihatnya. Yuli menyenggol tangan Yanti dan berbisik, siapa? Kayaknya suaminya. Yuli membulatkan matanya tapi ia kemudian mengangguk menemukan jawabannya. Sampai di rumah sakit, Elzir membantu Riani membawa Andika ke ruang UGD begitu sampai di pintu rumah sakit. Beberapa
Orang security pun membantu mereka. Kamu mau ikut pulang ke panti? Tanya Elzir dan mendapat gelengan kepala Riani yang terlihat masih panik dengan netra yang terus menangis dan tangan gemetaran. Tenanglah. Suamimu pasti selamat. Riani cukup terkejut ketika Elzir mengatakan hal itu. Sekarang kamu ikut saya ke ruang administrasi ya, untuk data diri pasien. Sudah disuruh oleh perawat. Nanti habis itu kita ke UGD lagi. Walau masih cemas dengan keadaan Andika, Riani akhirnya ikut dan setelah membantu Bulan Elizir mengantarkan Yuli dan Yanti untuk pulang kembali ke panti sedangkan Riani bersikeras untuk menunggui Andika di ruang UGD.